Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Hidayah Minang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat tema tentang Silek Minang. Tapi kali ini saya lebih dominan akan berbicara tentang Silek Kato atau yang lebih dikenal biasanya dengan Silek Lidah. Di dalam silek secara teks atau secara umum, di mana penampilan-penampilan yang sering diperagakan dalam berbagai acara adalah permainan-permainan yang kebanyakan telah dikonsep atau dihafal, dan gerak-gerak yang ditampil pun gerak-gerak yang ditampil pun biasanya lebih dominan tentang seperti gerak kelembutan, sehingga ada dari generasi muda yang berpendapat bahwa Silek Minang itu tidak menarik karena seperti orang menari. Namun kalau ingin mengetahui tentang sifat dan model silek yang sesungguhnya, maka harus menelusuri sampai ke akarnya, atau minimal sekarang harus datang ke sasaran, bukan hanya sekedar melihat di tempat-tempat pertunjukan. Maka biasanya guru-guru silek yang paham dengan hakikat silek di sana akan mengajarkan kepada murid-muridnya sesuai dengan kemampuan muridnya, dari teknik awal dasar pelajaran yang diawali dengan gerak langkah, kemudian teknik kuncian, teknik bahkan sampai ke hal-hal yang lebih mendalam secara tradisional seperti kebatinan dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya kebatinan itu dipahami secara utuh, secara dari kacamata akademisi. Jadi selama ini kebatinan kan hanya diartikan di dalam pandangan yang sempit. Jadi apabila berbicara tentang kebatinan lebih ke arah guna-guna dan sejenisnya. Sesungguhnya dalam kehidupan manusia tidak terlepas antara lahir dan batin. Tubuh tanpa batin atau tanpa nyawa adalah jasad, dan begitu sebaliknya, nyawa atau batin atau roh tanpa jasad mungkin hantu atau jin. Jadi kehidupan ini hakikatnya tidak terlepas antara lahir dan batin, dan itu bisa dikaji secara ilmiah. Apalagi di Minangkabau, untuk tahu lebih dalam tentang kepribadian atau karakter Minangkabau harus menelusuri jauh ke dalamnya, sebab masyarakat Minangkabau lebih cenderung menampilkan hal-hal yang sifatnya seperti rumusan, yang butuh analisa, yang butuh uraian atau butuh diterjemahkan. Setiap kata-kata yang lahir di Minangkabau memiliki banyak makna. Artinya bukan definisinya banyak, bukan, tapi karakter kepribadian orang Minangkabau adalah kepribadian yang lebih berpedoman kepada alam, sehingga menampilkan banyak-banyak isyarat atau menampilkan berbagai rumusan dalam keseharian hidup, kehidupan masyarakat Minangkabau. Di dalam gerak langkah silek, satu gerak dengan posisi yang sama sesungguhnya menyimpan gerak yang beragam, sebab dari pergeseran gerak posisi hanya persekian inci akan menghasilkan gerak yang berbeda.
Umpamanya seperti pukulan. Itu tangkapan pukulan itu bermacam-macam, sangat banyak sekali. Pernah beberapa orang bertanya, tokoh-tokoh pemerintah bertanya kepada saya, berapa banyak Buya mengenal atau tahu tentang gerak langkah sile. Kemudian saya menjawab, sile itu kalau gerak langkahnya tidak dapat kita hitung, sebab per sekian mili perbedaan gerak akan menghasilkan gerak yang berbeda, sehingga sampai saat ini saya belum sempat menghitung berapa jumlah dari gerak itu. Jadi kalau kita pahami silet dari secara lebih luas, maka geraknya sesuai kehidupan, sangat banyak sekali dan sangat luar biasa. Begitu di dalam bermain kata atau bermain kato, atau di dalam lebih populer dikenal dengan istilah basilek lidah. Di Minangkabau seperti apa yang saya sampaikan tadi, setiap kata bermakna. Maka untuk memahami bahasa Minangkabau dibutuhkan pemahaman tentang karakter Minangkabau, sehingga adat Minangkabau atau leluhur Minangkabau memberikan wadah sebagai kerangka untuk memahami setiap komunikasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Khususnya di dalam kato, filsafat mengajarkan kita tentang danga kato simak bunyinya. Artinya kato memiliki arti yang jelas, namun ketika disampaikan dengan nada yang berbeda, maka akan memiliki makna yang berbeda atau tujuan yang berbeda. Salah satu contoh, di Minangkabau biasanya mama atau orang tua memarahi atau menasihati kemenakan atau anaknya, serta merta biasanya tidak cenderung mengatakan pekerjaan ini salah, itu salah, tapi dengan bahasa halus menyanjung atau memuji pekerjaannya. Nah, biasanya dikeluarkan dalam ungkapan, ayo rencak barang yang yo, atau yo tinggi sekolah yo. Nah, agak cocok ulang nih. Nah, generasi muda yang paham tentang karakter atau gaya bahasa yang dipakai ini akan memahami bahwa mamanya atau orang tuanya sedang menegurnya, sedang mengingatkannya tentang kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan. Jadi secara definisi kata, rancak atau bagus, baik, memiliki definisi kata yang sangat jelas tentang sebuah sanjungan atau pujian. Tapi di Minangkabau ketika disampaikan dengan nada yang berbeda, maka akan mengandung arti yang berbeda. Rancak di sini bukan sebuah pujian, tapi sebuah peringatan karena disampaikan dengan nada yang agak berbeda. Jadi oleh sebab itu leluhur Minangkabau memberikan kerangka sebagai patokan atau pedoman di dalam kehidupan, dalam memaknai kato yang dipakai di dalam baso di Minangkabau, yaitu danga kato simak bunyinya. Jadi kato yang sama, kata yang sama akan memiliki makna dan tujuan yang berbeda ketika disampaikan dengan cara yang berbeda. Mungkin lebih jelasnya ketika satu kata disampaikan dengan nada yang agak keras, atau sebuah sanjungan disampaikan dengan nada yang agak keras, mungkin itu sebuah teguran. Ketika disampaikan dengan bahasa yang biasa, datar, mungkin itu sesuai dengan definisi aslinya, tapi belum tentu. Inilah gaya karakter Minangkabau. Jadi butuh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks. Jadi jangan sekali-kali terlalu terpaku dengan teks di Minangkabau, tapi harus melihat konteks yang lebih luas sehingga benar-benar mampu memahami hakikat atau tujuan dari setiap segala sesuatu. Jadi di masyarakat Minangkabau sering bermain kata-kata, bermain kato, atau yang lebih dikenal dengan basilek lidah. Artinya kelihayan seseorang dalam memainkan kata-kata dengan tidak terlepas dari
kerangka-kerangka Minangkabau yang telah ada, sehingga orang-orang yang paham tentang karakter dan kepribadian Minangkabau, mereka cepat memahami atau cepat menangkap setiap kejadian. Ini merupakan salah satu proses dari sistem pendidikan di Minangkabau, sehingga ketika kata-kata itu menjadi sebuah misteri yang perlu diterjemahkan, maka akal kita akan selalu berpikir dan menalar apa tujuan yang sesungguhnya. Otak manusia ini akan berkembang apabila ia dipakai, dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak mengingatkan atau menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa otak itu selalu digunakan untuk berpikir. Afala tafakkarun, afala ya'qilun, ya ulil albab, tidakkah engkau pikirkan, tidakkah engkau renungkan, hai orang-orang yang memiliki akal. Sehingga dengan banyak berpikir, memahami, mempelajari berbagai hal, akan memberikan sebuah pemahaman tentang berbagai pengetahuan atau berbagai keadaan di dalam kehidupan. Inilah salah satu konsep karakter gaya kepribadian Minangkabau yang setiap kata memiliki makna. Jadi pada generasi muda di mana saat ini sangat sulit memahami peradaban dan kebudayaan Minangkabau, disinilah yang menjadi kunci utama. Kita perhatikan benar-benar hal pertama yang harus kita pelajari adalah tentang mempelajari perwatakan atau kepribadian maupun karakter Minangkabau, sehingga kita benar-benar paham tentang kebudayaan. Banyak saat ini generasi muda yang seolah-olah kehilangan arah dengan mengatakan para tua-tua sile atau para sesepuh sangat pelit dengan pengetahuannya. Sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi. Dari pengalaman saya secara pribadi mengunjungi berbagai tokoh, berbagai guru, berbagai sasaran sile, rata-rata para tua sile atau para sesepuh Minangkabau sangat-sangat pemurah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah cara, adalah etika, adalah tata krama yang sesuai dengan peradaban Minangkabau. Yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami adalah bahasa Minangkabau itu sendiri. Sebab para sesepuh Minangkabau lebih cenderung memakai bahasa-bahasa istilah atau kata-kata istilah yang butuh diterjemahkan. Sebagai salah satu contoh, umpamanya kita bertanya kepada seorang sepuh Minangkabau tentang keadaan pribadinya, umpamanya abah kabar kini angku atau mama atau gae atau datuk, kadang dengan bahasa yang simple beliau menjawab ambo baana lah, ibarat padi selibu. Dan tumbuh di jong musim awak tumbuh musim talampau rek bergantung ke jarami. Jadi kalau generasi muda tidak paham tentang konsep padi selibu, bagaimana padi selibu, maka jawaban yang dikeluarkan atau yang dimunculkan oleh sepuh tadi akan sulit untuk dipahami. Yang ditanya kan keadaannya, tapi beliau menjawab dengan padi selibu di sawah. Inilah yang perlu menjadi perhatian bagi generasi muda tentang memaknai kata atau memahami cara basilek lidah atau memahami teknik-teknik gaya atau para leluhur Minangkabau dalam memainkan kato atau basilek lidah. Jadi ketika ada pertanyaan kepada para sepuh-sepuh atau para tokoh-tokoh ini, bukan beliau tidak memberikan penjelasan yang terang atau yang jelas, tetapi sering terjadi kita sebagai generasi muda yang kurang paham tentang apa yang beliau jelaskan. Mudah-mudahan sekilas penyampaian saya ini bermanfaat bagi generasi muda yang ingin tahu lebih dalam tentang kebudayaan, khususnya generasi Minangkabau.
semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah renungan atau sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.